Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat bertemu di channel On Marketer. Di sini jam 20.00 tanggal 6. Jadi besok angka kembar. Teman-teman perlu mempersiapkan ya angka kembarnya. Sorry, ini. Nah, karena besok angka kembar, jadi kita bahas apa persiapan yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi angka kembar besok gitu ya. Jadi saya kejar tayang ini supaya informasi ini bisa nyampe ke teman-teman. Kalaupun misalkan teman-teman baru nonton nanti setelah angka kembar, berarti untuk angka kembar berikutnya bisa diterapkan gitu ya. Pertama teman-teman harus flash sale toko saya itu harus teman-teman lengkapi gitu ya, ikuti semua apa yang ada di slot semua flash sale toko pada tanggal 7 ini nih ya. Jadi teman-teman ini ada perwakilannya setiap slot flash sale toko saya ini teman-teman penuhi semua dari jam 00 sampai jam 21.00 nih. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lah ya. 11-an lah ya. 11-an slot flash sale toko saya. Nah, kenapa harus dipersiapkan seperti ini? Karena untuk angka kembar PR yang utama adalah mengelola toko teman-teman. Karena pada angka kembar berarti traffic Shopee ke situs Shopee itu akan sangat besar, bahkan 10 kali lipat dari biasanya. Jadi teman-teman di sini diwajibkan untuk mempersiapkan traffic yang akan datang gitu ya, yang akan masuk ke toko teman-teman. Nah, bagaimana mempersiapkan untuk menangkap traffic tersebut? Ya salah satunya dengan diadakannya flash sale toko di teman-teman gitu ya. Nah, setelah ini terisi semua, teman-teman jangan lupa juga chat broadcastnya oleh teman-teman full gunakan ya. Karena di minggu sekarang ada apa? Ada angka kembar, jadi teman-teman wajib untuk menghabiskan kuota broadcast di minggu ini gitu ya. Jadi kalau misalkan minggu ini ada angka kembar, berarti dari hari Senin, ini jangan dipakai ya teman-teman ya. Harus dihabiskan pada saat angka kembar atau gajian sale. Kecuali kalau tidak di minggu tersebut tidak ada angka kembar atau gajian sale, teman-teman monggo boleh digunakan semaunya ya, sesuai dengan strategi teman-teman gitu. Nah, ini chat broadcast perlu teman-teman siapkan untuk besok. Dia bisa dibuat sekarang ataupun bisa dibuat besok pada saat angka kembar gitu ya. Nah, setelah ini dibuat ya untuk besok, jadi infokan juga bahwa besok itu ada live misalkan ya. Kalau di toko teman-teman ada live, infokan juga ada flash sale ya seharian gitu. Dalam satu hari ini full flash sale ada di toko teman-teman ya. Dapatkan harga misalkan banting 50% misalkan ya, tergantung pembahasan teman-teman gitu ya. Yang pasti buat chat broadcast ini lebih menarik untuk si calon pembeli teman-teman gitu. Nah, setelah chat broadcast juga jangan lupa teman-teman dalam produk pilihan toko ya, pilih produknya disesuaikan dengan yang terlaris di toko teman-teman gitu ya, yang 6 terlaris, 2 terbaru dan seterusnya misalkan ya. Nah, terus juga cek juga icon-icon banner teman-teman, apakah sudah memang link ke produk tersebut, atau misalkan produknya sudah habis bisa dilinkkan ke produk yang lain dan seterusnya. Yang pasti tampilan toko teman-teman ini harus sudah bisa sesuai baik di kategori ataupun di icon-icon marketing ya. Terus juga teman-teman pastikan ya combo hemat ya, combo hemat juga dibuat apple to apple. Jadi maksudnya atasan dan bawahan misalkan ya, atau bawahan dan bawahan tapi
lebih seirama gitu ya. Terus atasan dan atasan juga boleh, ya tergantung produk teman-teman. Yang pasti dikombinasikan aja, ada combo hemat. Bisa dengan yang terlaris atau dengan yang slow moving juga bisa ya. Yang pasti dipadukan aja combo hematnya sesuai strategi teman-teman. Baiknya seperti apa bagi teman-teman ya. Ngomong-ngomong sekarang bisa sambil ngopi lagi. Mantap. Lalu setelah prepare yang tadi saya sebutkan, ya flash sale toko full, chat broadcast disesuaikan, dihabiskan di angka kembar ya. Kalau dibuat sekarang berarti chat broadcastnya disetting untuk besok. Terus juga combo hemat ya. Kalau misalkan belum menggunakan paket diskon, pakai paket diskonnya supaya lebih powerful semua untuk menangkap traffic yang ada ke dalam toko teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak mengelola traffic tersebut ya. Sudah susah trafficnya datang, teman-teman tidak mengelola traffic tersebut. Juga respon chat pastikan standby gitu ya untuk besok. Terus jadwal live juga diinformasikan kira-kira mau live jam berapa. Kalau misalkan live-nya tidak banyak ya, yang pasti jam 12 sampai jam 14 itu harus. Terus jam 20 sampai jam 22 ya, antara jam tersebut diwajibkan gitu. Karena kenapa? Beda vouchernya, beda treatmentnya dari Shopee-nya, vouchernya lebih besar dari jam-jam biasa gitu. Nah, kenapa vouchernya lebih besar, dibuat lebih besar oleh Shopee? Karena Shopee juga udah memproyeksikan bahwa jam-jam tersebut adalah jam-jam terbaik untuk berbelanja gitu ya. Secara historikal, jam tersebut itu jam paling efektif para pembeli untuk berbelanja di situs Shopee gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikir jam-jam berapa lagi, tinggal ikuti saja pola jam di Shopee-nya seperti apa. Kalau misalkan untuk bingung milih jamnya, tinggal disesuaikan jam Shopee berapa, kasih voucher yang paling besar gitu. Nah, ini kita bisa buat juga untuk besok. Contoh broadcast chatnya misalkan jam 12 lah ya, jam 12.00. Sorry, tanggal 7. Day angka kembar gratis ongkir misalkan sepuasnya. Join live dan check out saat live untuk dapatkan double voucher misalkan ya, voucher belanja. Ini kan dapat voucher belanja ini kan dari toko dan dari Shopee-nya juga gitu ya. Terus pastikan buruan flash sale setiap jam seharian. Terus arahkan untuk check out juga ya. Check out hanya di hari ini. Terus check out hanya di hari ini karena check out hanya di hari ini. Stok campaign terbatas misalkan. Nah, ini kan ada pemberitahuan bahwa sekarang angka kembar ya, ada gratis ongkir sepuasnya. Terus untuk edukasi juga, mengedukasi pembeli untuk join live dan check out saat live untuk dapatkan voucher belanja. Flash sale setiap jam seharian, check out hanya di hari ini, stok campaign terbatas gitu ya. Jadi ada
yang diinformasikannya itu yang membuat pembeli itu tergugah untuk masuk ke toko kita. Nah, ini kan pengingat produk dalam keranjang berarti potensial pembeli, data yang potensial pembeli dari performa toko ya. Performa toko dilihat yang kemarin di workshop saya jelaskan, ini seperti itu ya. Untuk workshop season 2 ya, insya Allah mau diadakan di bulan Agustus, awal Agustus. Jadi teman-teman kalau misalkan mau join ya, boleh tinggal daftar di link di deskripsi ya. Ini kita kirim sorry. Ini jam 27. Oke. Ya, habiskan semua kuotanya di saat ini nih. Habiskan ya. Apakah ada nih, ada 22 tuh. Produk baru. Ini tambah 1 voucher. Tadi jam 12, sekarang coba kirim untuk produk baru itu jam 10 misalkan ya, 10 jam 10 lebihin ya, 10.20. Nah, ini untuk chat broadcast ini teman-teman di isinya sesuai tujuannya ya. Ini produk baru, dapatkan jadilah pembeli pertama untuk produk baru kemerdekaan, kan limited edition ya, limited edition. Terus check out hari ini mumpung angka kembar Shopee, mumpung campaign angka kembar Shopee ya. Dapatkan double voucher hanya di hari ini gitu ya. Selesai, tinggal dikirim teman-teman. Kirim, schedule-nya besok. Oh, ininya salah, pilih kembali, coba yang ini. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan sudah teman-teman persiapkan ya, persiapkan juga flash sale-nya, flash sale tokonya, sehingga traffic yang masuk itu tidak sia-sia teman-teman ya. Karena sayang, sudah susah angka kembar sebulan sekali, kalau teman-teman tidak prepare otomatis akan terlewat gitu ya, momen-momen yang harusnya teman-teman penjualannya naik 10 kali lipat gitu dari biasanya. Juga teman-teman untuk angka kembar ini kan pasti seller yang lain juga push ad-nya juga ya, push ad-nya juga. Teman-teman dilihat saja, kalau misalkan H-1 teman-teman penjualnya lebih ke drop ya, cek di potensial pembelinya ya, di performa toko potensial pembelinya per hari ini memasukkan keranjangnya berapa ya. Cek di situ bisa punya gambaran bahwa kemungkinan pembeli tersebut akan check out di besok harinya ya. Terus teman-teman juga cek juga kalau misalkan memang terlalu drop, nah berarti harus dibongkar ads-nya gitu ya, karena memang seller lain berarti lagi sedang push ad di angka kembar, posisi teman-teman pasti tergeser gitu ya. Nah pastikan, tapi kalau misalkan ternyata H-1 jualan teman-teman tetap stabil gitu ya, tetap stabil bahkan menanjak gitu ya,
itu ads-nya nggak usah diutak-atik lagi gitu ya. Itu teman-teman sudah keangkat produknya. Udah pasti ngeboom di angka kembarnya. Kalau misalkan memang tracknya dari H-1 itu sudah jelas agak growth gitu ya. Jadi pastikan itu teman-teman combo hemat dan paket diskon itu wajib ada semua. Yang pasti ada perwakilannya biar terekspos juga. Terus juga produk pilihan toko pastikan ya untuk produk terbarunya 2 kalau ada produk terbaru. Terus untuk apa lagi bestsellernya, jangan lupa bestsellernya. Terus juga kalau misalkan mau tambah ads juga bisa, ads-nya pencarian ya, tambah ads pencarian. Nanti setelah angka kembar teman-teman perbanyak ads produk serupa atau rekomendasi gitu ya, halaman rekomendasi. Nah, perbanyak yang itu karena kan banyak visit yang masuk, otomatis pixel teman-teman sudah menempel di akun pengguna. Jadi tinggal teman-teman retargeting aja gitu ya. Ya, teman-teman, jadi prepare dari sekarang. Jangan lupa karena kalau misalkan tidak dipersiapkan teman-teman nanti bakal terlewat momen ya, yang sayang 1 bulan sekali kalau misalkan teman-teman kelewat momen yang memang jarang banget, teman-teman juga bakal kelewatan konversinya. Nah, teman-teman, terus kalau misalkan teman-teman untuk angka kembar, coba juga AMS-nya ya, affiliate marketingnya juga dibuat naik 2% dari harga biasanya. Jadi teman-teman buat lagi tawarkan ke affiliate ya, affiliate. Saya kasih contoh. Ini mana benar? Nah, teman-teman buat komisi khusus ya. Buat komisi khusus ya. Terus buat promosi baru ya. Buat promosi baru. Nah, ini tambah affiliate, ini tambah atur komisi dan sampel gratis misalkan ya. Tapi tidak usah pakai sampel gratis lah. Nah, teman-teman filter yang 10.000 pengikut affiliate-nya ya. Ininya golden ticket. Jadi di sini jadi golden ticket menandakan golden tick ya, menandakan bahwa affiliate ini memiliki kualitas konten yang baik dan penjualan yang tertinggi di Shopee Live atau Shopee Video ya. Jadi kita sort aja nih, ajukan, terus pilih aja nih teman-teman ini udah pasti yang sesuai ya. Jadi tinggal dipilih aja oleh teman-teman nih apakah mau di checklist semua. Terus tinggal konfirmasi. Ya, sorry. Kita contoh satu lah ya. Kita contoh satu, ini misalkan ini satu ya. Ini contoh aja sampel. Nah, ini kan muncul nih di sini ya. Afiliatornya, terus tambah produk. Nah, tambah produk untuk produk yang memang menggugah si affiliate untuk berjualan, otomatis produk yang terlaris di toko teman-teman gitu ya. Karena afiliator juga pasti ngeliat nih, saya jualannya produk yang laku atau yang enggak gitu ya. Jadi teman-teman kasih produk yang laku juga nih. Misalkan yang bestseller 1, bestseller 2, bestseller 3, misalkannya bestseller 4. Tinggal masukkan aja konfirmasi misalkan nih. Nah, ini tinggal setting nih. Kalau biasanya yang komisi produk ini nih, misalkan yang ini 5% gitu ya. Teman-teman tambahkan kalau yang di sini komisinya misalkan jadi pokoknya naik 2% aja, 7% gitu ya. 7%, 7%, 7%.
Nah, ketika mendapat tawaran ini, si afiliator otomatis kan lebih tergugah, dan ketika mengecek produk ini pun sudah jadi yang terlaris di toko kita. Nah, otomatis kalau dari sisi affiliate, misalkan saya jadi afiliator, saya pun mau menjual mengaitkan produk toko tersebut ke sesi live saya atau konten saya gitu ya. Tinggal tulis nama komisinya dan seterusnya gitu. Ini tinggal cara affiliate-nya aja. Misalkan booster komisi hanya untuk misalkan angka kembar gitu ya. Nah, ini kan komisi toko selesainya atur juga nih mau sampai tanggal berapa. Misal nih untuk angka kembar hanya sampai misalkan 3 hari aja gitu ya. Jadi nih misalkan ini sampai sakit 7 hari, bukan minimalnya ini berapa hari nih, 1 2 3 4 5 sampai seminggu ya, minimalnya seminggu. Nah, tentukan aja gitu. Sorry. Nih ya, tinggal diatur aja 1 minggu aja, jangan lama-lama gitu teman-teman, karena kan teman-teman sudah ada komisi untuk semua afiliator ya. Udah tinggal di chat segala macam, ajukan gitu. Jadilah seperti yang tadi diperlihatkannya seperti ini gitu ya. Ini 5%, ini 7% gitu teman-teman ya. Jadi jangan angka kembar, jangan teman-teman hanya dia menunggu aja, tapi persiapkan segala sesuatunya. Kalau misalkan dia menunggu aja, ya segitunya aja berarti teman-teman yang teman-teman dapat. Kalau misalkan naiknya segitu ya segitu. Tapi teman-teman kan harus lebih powerful juga. Seiring berjalannya waktu toko teman-teman tumbuh, otomatis ranking produk teman-teman juga akan semakin naik gitu ya. Ya, coba saya tadi itu ada yang beberapa yang nanya, ini sudah daftar event 77, apa perlu ditambah iklan Shopee Kang? Iklan Shopee itu pasti penting teman-teman ya, karena teman-teman kalau misalkan mau bertumbuh tetap harus pakai iklan. Kalau teman-teman jualnya tanpa iklan, otomatis tokonya akan terus menurun secara trafiknya, tidak stabil gitu teman-teman ya. Kalau iklan itu penting teman-teman, dijalankan bahkan harusnya setiap waktu gitu. Kalau iklan ya, mau iklan pencarian ataupun misalkan iklan halaman rekomendasi, itu sama penting ya. Terus keren saya bangga. Oke, mau nanya Kak, jadi maksudnya iklan serupa dan iklan toko yang juga harus aktif semua? Untuk toko lama yang sudah ada performa tokonya, yang sudah bagus tokonya, misalkan sudah star seller atau star seller plus, itu bisa pakai iklan toko ya. Karena kenapa? Trust dari tokonya sudah bisa terpercaya. Tapi kalau misalkan toko baru yang belum star seller, jangan dulu pakai iklan toko ya, karena memang lebih condong tokonya belum punya trust gitu ya. Jadi belum bisa kita jual lah ibaratnya gitu, publikasikan. Mau nanya maksudnya iklan sebenarnya harus aktif semua serupa iklan toko? Iya, iklan serupa itu harus aktif. Jadi gini, iklan serupa lebih condong untuk retargeting ya kalau di Facebook Ad. Terus Bang Iji minta tambah banner Shopee-nya. Banner Shopee, kalau banner Shopee tinggal di inspect aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau banner Shopee tinggal di inspect aja teman-teman. Nah, seperti ini. Mau banner yang mana? Teman-teman mau yang ini misalkan, klik kanan, inspect. Tuh, udah dapat save di sini ya. Tinggal gitu doang ya kalau banner Shopee.
Dan itu diperbolehkan teman-teman. Karena kalau menjelang campaign besar biasanya RM-nya juga suka kirim icon-icon Shopee buat di banner, kayak misalkan back to school sale 12.12 itu biasanya kirim icon-iconnya juga, kayak seperti ini nih, seperti ini. Itu angka kembar itu. Nah, template-nya seperti ini tuh ya. Tapi ini dimasukkan ke sini oleh saya nih. Ya, jadi biasanya dikasih sama RM dalam bentuk PPT ya formatnya. Saya masukin ke sini supaya mudah. Ya tinggal minta aja ke RM-nya kalau misalkan teman-teman sudah ada RM-nya. Tapi kalau mau diinspek juga gampang ini sih ya. Tinggal di ini aja. Untuk toko baru ya, untuk toko baru otomatis sabar dulu ya, sabar dulu karena memang pas angka kembar biasanya tidak terlalu melesat penjualannya gitu ya. Jadi normalnya memang seperti itu karena toko-toko yang sudah lama otomatis akan terangkat, tapi toko baru biasanya karena memang rankingnya masih baru, jadi tidak terangkat di angka kembar, biasanya seperti itu ya. Terlebih kalau misalkan toko baru belum iklan juga ya. Ya paling itu aja tips untuk menghadapi angka kembar teman-teman, tinggal dijalankan aja ya. Nanti juga terasa hasil perbedaannya seperti apa gitu ya, karena memang yang saya terapkan atau yang saya jalankan pun sama sebenarnya teman-teman, tinggal teman-teman duplikat aja apa yang saya lakukan, apa yang saya jalankan. Kalau mau ngerokok dulu teman-teman ya, sambil memikirkan dari sisi tampilan toko juga jangan asal-asalan teman-teman ya. Harus diperhatikan karena itu mewakili toko kita, seolah-olah toko kita itu memang lebih besar, lebih elegan, lebih terpercaya gitu. Jadi lakukan yang baru bisa dilakukan terlebih dahulu gitu, jangan mikir-mikir yang belum bisa kita lakukan. Jadi tampilan toko itu penting ya. Itu aja paling teman-teman untuk konten hari ini. Jadi pastikan flash sale toko semua diikuti, terus chat broadcast semua dihabiskan di besok ya. Mau di setting dari hari ini juga boleh, combo hemat dan paket diskon juga dipakai, terus affiliate marketingnya juga dioptimalkan ya, dinaikkan dalam waktu 1 minggu ya, tapi jangan tanpa batas ya, dibatasi, jangan semua terus dinaikkan komisinya ya. Itu aja paling teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.